Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Audrianti, perwakilan dari kelompok 12. Di sini kami akan memaparkan materi kami, yaitu akuntansi entitas nirlaba ISAK 35. Yang pertama itu pengertian organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba, organisasi non-profit, adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu perihal di dalam menarik perhatian publik atau pelayanan publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang sifatnya mencari laba. Adapun organisasi nirlaba memiliki karakteristik dan sifat diantaranya: 1. Melalui sumber daya yang diperoleh dari sumbangan yang tidak mengharapkan imbalan. 2. Menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memumpuk laba. Kalaupun ada laba, maka tidak pernah dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas. 3. Kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan, ditebus kembali. Dan 4. Kepemilikan tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya saat likuidasi. Yang kedua, pengesahan DE ISAK 35. Pada tanggal 11 April 2019, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia DSAK IAI telah mengesahkan ISAK 35. Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. ISAK 35 direncanakan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Ketiga, ruang lingkup DE ISAK 35. ISAK 35 mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. ISAK 35 yang diterbitkan oleh DSAK IAI merupakan interpretasi dari PSAK 1 penyajian laporan keuangan paragraf 05, yang memberikan contoh bagaimana entitas berorientasi non-laba membuat penyesuaian baik. 1. Penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk pos-pos dalam laporan keuangan. 2. Penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri. Yang keempat, interpretasi DE ISAK 35. DE ISAK 35 paragraf 09-12 mengatur bagaimana entitas berorientasi non-laba membuat penyesuaian ketika penyajian laporan keuangan. Kedua, DE ISAK 35 paragraf 10 mengatur serta memberikan contoh penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Ketiga, DE ISAK 35 paragraf 11 mengatur serta memberikan contoh penyesuaian deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan itu sendiri. Jika entitas berorientasi non-laba membuat penyesuaian atas judul laporan keuangan, investasi ini tidak membatasi pengguna judul tertentu atas laporan keuangan sepanjang penggunaan judul mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangan. Yang kelima, organisasi yang harus berpedoman ke ISAK 35. Adapun contoh organisasi nirlaba yang harus berpedoman pada ISAK 35. Yang pertama, organisasi pemerintah pusat, misalnya lembaga legislatif, MPR, DPR, DPD. Kedua, lembaga eksekutif, presiden dan wakil presiden, lembaga yudikatif, MA, MK, KY. Kedua, organisasi pemerintah daerah. Ketiga, organisasi partai politik, misalnya PDIP, Partai Demokrat, PKS, dan sebagainya. Keempat, organisasi LSM, misalnya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Kelima, organisasi yayasan, misalnya Yayasan Kanker Indonesia. Keenam, organisasi pendidikan, misalnya Aliansi Guru Nasional Indonesia.
atau biasa disebut IGNI. Ketujuh, organisasi kesehatan, misalnya rumah sakit. Kedelapan, organisasi tempat pribadi. Yang keenam, perguruan tinggi dan universitas nirlaba swasta. Perguruan tinggi swasta atau biasa disingkat dengan PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan atau diselenggarakan oleh masyarakat pendanaan pendidikan tinggi. Pendanaan pendidikan tinggi dapat diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat, dan pihak luar negeri. Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta subsidi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, dana yang diperoleh dari masyarakat dapat berasal dari sumber-sumber sebagai berikut. Pertama, sumbangan pembinaan pendidikan SPP. Kedua, biaya seleksi masuk perguruan tinggi. Ketiga, hasil kontrak kerja yang sesuai dengan fungsi perguruan tinggi. Keempat, hasil penjualan produk yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kelima, sumbangan dan hibah dari perorangan lembaga pemerintah atau lembaga non-pemerintah. Keenam, pemerintah dari masyarakat lainnya. Ketujuh, penerapan akuntansi pendidikan tinggi. Sebagai organisasi sektor publik, pendidikan tinggi selalu berusaha untuk menyelenggarakan proses pendidikan demi mencerdaskan masyarakat Indonesia untuk mencapai taraf hidup dan masa depan yang sejahtera. Oleh karena itu, segala aktivitas di pendidikan tinggi tidak berorientasi pada laba. Jika dalam lembaga pendidikan tinggi dan ada unit-unit bisnis dan pendapatan lain, semua tidak terlepas dari tujuan dan pengalokasiannya, yaitu untuk mencukupi kepentingan pendidikan. Itulah paparan dari materi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.